Perkembangan pembentukan tunas air dari cabai rawit lokal Rica Jarum ini yang sudah memasuki 25 hari setelah tanam. Nah, seperti ini sobat tani, kita perhatikan. Nah, pertumbuhannya sudah seperti ini. Ini sudah banyak mengeluarkan tunas. Nah, seperti ini. Nah, ini pada umur 25 hari setelah tanam. Nah, kita lihat sobat tani, sangat maksimal sekali pembentukan tunasnya. Nah, begitu juga sobat tani di dalam bedengan yang lain seperti ini. Nah, jadi intinya sobat tani, pada umur 25 hari setelah tanam, pada saat pembentukan tunas air, kita harus rutin melakukan perawatan, khususnya pada pemberian nutrisi dan pengendalian hama dan penyakit pada tanaman ini, khususnya penyakit jamur yang kadang muncul pada musim penghujan. Nah, kita lihat sobat tani cara perawatan dari tanaman ini. Nah, nutrisi yang sering diberikan ini sobat tani yaitu untuk pengucurannya hanya diberikan hanya 1 kali, yaitu pada umur 1 minggu setelah tanam, dan pada umur 2 minggu ke atas sobat tani itu dilakukan dengan cara penaburan atau pemberian nutrisi pada lubang tanam. Nah, kita lihat kondisinya sobat tani. Nah, inilah penampakannya sobat tani tanaman cabai rawit lokal Rica Jarum yang sudah dalam masa pembentukan tunas. Ini sudah maksimal semua sobat tani, tinggal menunggu waktu untuk melakukan seleksi tunas mana yang akan dipelihara sebagai tunas produktif. Nah, kita lihat sobat tani. Nah, ini tunasnya sangat banyak sekali. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat pada bedengan yang lain. Nah, hampir merata semua sobat tani, kita lihat. Nah, untuk cabai rawit lokal Rica Jarum ini sobat tani tidak kalah saing dengan cabai hibrida yang biasa kita beli bibitnya di pertokoan atau di toko-toko pertanian. Ini juga lebih maksimal juga sobat tani, tinggal dari perawatan tanamannya, cara pengelolaan yang baik. Nah, seperti ini. Nah, bibitnya ini sobat tani sangat maksimal sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua sobat tani. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya kembali mengupdate budidaya cabai rawit lokal Rica Jarum yang dibudidayakan oleh Bapak Jeffrey ini. Nah, di mana pada video sebelumnya sobat tani saya sudah melakukan postingan mengenai penanaman dan umur 10 hari setelah tanam dari tanaman cabai rawit lokal ini. Nah, untuk saat ini saya akan mengupdate tanaman tersebut pada umur 25 hari setelah tanam, dan yang kita akan bahas adalah masa perawatan pertumbuhan tunas air. Nah, selamat pagi Bapak Jeffrey. Selamat pagi Pak. Nah Pak, kalau bisa saya mau tanya-tanya ini Pak mengenai cara budidaya cabai
cabai rawit lokal Risa Jarum yang sudah memasuki umur 25 hari setelah tanam. Nah, kalau boleh tahu Pak, pada pertumbuhan tunas cabai rawit lokal ini, nah hal-hal apa saja Pak yang dilakukan untuk merawat pertunasan dari cabai tersebut sebelum dilakukan seleksi tunas produktif? Nah, kalau saya itu Pak apa namanya ya? Kalau untuk merangsang tunas kan perawatan begitu saya tuh pakai apa namanya? Pakai Green Tama. Ini masa sekarang memang saya masih kasih tinggal dia. Nanti di umur 45 hari baru saya pangkas. Oh, berarti Bapak dalam perawatan tunas air dari cabai rawit lokal ini nanti dilakukan pemangkasan pada umur 45 hari setelah tanam Pak ya. Nah, berarti di situ nanti Pak kita sudah bisa menyeleksi mana tunas yang kita akan pelihara dan mana yang kita akan buang nanti. Iya. Itulah. Kalau 45 hari di situlah nanti seleksikan. Mungkin ada 3, kadang ada 2. Kalau boleh 4 yang oke lah. Yang dipelihara Pak ya? Saya pelihara. Kalau yang kecil-kecil saya buka aja. Ini baru umur 25 hari. Nah inilah kalau 20 hari lah saya tunggu 25 hari dari sekarang lah, kalau memang tidak ada halangan tidak ada penyakit lah, aman sudah kalau 45 hari. Nanti kita tunggu penyakitnya kalau dia masa generatif tuh kan, masa dia masuk mau pembuahan, nah itu dia rantingnya biasa. Nah, biasanya Pak pada perawatan tunas air ini Pak yang sudah banyak bermunculan ini yang dipakai untuk pemupukannya Pak atau nutrisi yang diberikan itu apa saja Pak, dan takaran yang diberikan per tanaman? Kalau saya tuh kan pakai Gandasil. Gandasil D campur dengan yang cari itu kan itu kimia juga, tapi pakai Green Tama sama Diten itu saja. 3 macam sama perkat lah juga. Tapi ada saya kasih selang-seling dengan yang Biong M itu kalau pengusidannya. Kalau dia punya kalsium itu kan, itu saya kasih pisah. Dia sendiri-sendiri. Nah Sobat Tani, cara perawatan cabai rawit lokal ini pada umur 45 hari setelah tanam. Nah, cara perawatannya Sobat Tani khususnya dalam pemberian nutrisi dan pengaplikasian fungisida. Nah, yang digunakan untuk pemberian nutrisi ini Sobat Tani yang digunakan adalah penggunaan pupuk organik cair atau Green Tama, kemudian ditambahkan dengan Gandasil daun. Nah, kemudian juga diberikan fungisida Bitain yang di rolling dengan Bion M. Nah, untuk mengendalikan busuk daun pada tanaman cabai rawit lokal ini pada saat musim penghujan, khususnya pada pembentukan fase vegetatif tanaman ini, nah yang diaplikasikan secara rutin Sobat Tani adalah kalsium. Nah, dalam hal ini adalah merek dagang kalsium Manohara. Nah, itu Sobat Tani yang rutin diberikan supaya nanti daunnya tetap hijau dan tidak mengalami bercak daun atau yang sejenisnya. Nah, Pak Jepri, kalau Green Tama itu berapa dosis yang diberikan Pak? Nah, kalau tangkinya saya itu 3 tutup. 3 tutup ya Green Tama? Ya, 3 tutup Green Tama. Ditambah? Kalau Gandasilnya itu 1 sendok makan. Ditambah Gandasil 1 sendok? Ya, 1 sendok makan itu Gandasil daun. Dia punya Diten itu kan saya pakai 3 sendok. Nah, jadi Sobat Tani dosisnya yang digunakan itu Sobat Tani adalah Green Tama itu 3 tutup, kemudian ditambahkan dengan Gandasil 1 sendok makan, kemudian Ditan 3 sendok makan, dan ditambahkan dengan perkat untuk memaksimalkan daya serap dari ketiga pencampuran tersebut. Jadi cara perawatannya Sobat Tani seperti itu. Nah Pak, untuk
mengendalikan penyakit keriting daun Pak yang biasa muncul di dalam lahan budidaya cabai. Kadang muncul Pak kalau dalam masa vegetatif tanaman Pak ya, khususnya serangan tungau Ya, ya. dan keriting daun. Tetapi kalau dalam musim penghujan ini Pak jarang yang muncul Ya. seperti itu Pak ya, kecuali kalau musim kemarau. Itu tapi tetap saya cegah. Ya, tetap apa ya? Itulah kalau saya tuh kan itu loh, kadang orang bilang oh campur ini gitu, tapi saya tuh walaupun tidak ada apa ya, walaupun tidak ada dibiarkan apa ya, apa namanya, walaupun tidak ada dilihat tidak mau kena itu kan, itu tetap saya rutin juga campur sedikit. Nah itu kalau saya terus terang itu pakai gasus. Nah, gasus itu ya saya pakai 5 ml ya, untuk pencegahan. Nah itu saya campur dengan poli 5 ml. Oh jadi Sobat Tani, nah untuk mengendalikan penyakit keriting daun yang disebabkan oleh trips atau juga tungau, nah jadi yang diaplikasikan Bapak Jeffrey ini yaitu menggunakan Pegasus yang dimixkan dengan Impoi. Nah untuk Pegasus kita gunakan berapa mili Pak? Nah, kalau masa-masa begini tuh 5 ml aja sama. Nah untuk Impoinya? 5 ml. Nah, jadi dosis yang digunakan Sobat Tani untuk insektisida Pegasus yaitu 5 mili. Kemudian untuk Impoinya juga 5 mili. Jadi kedua bahan tersebut, bahan insek tersebut dicampur dan diaplikasikan pada tanaman kita ini secara rutin untuk pencegahan penyakit keriting daun dan serangan tungau pada tanaman cabai. Jadi dari awal Sobat Tani kita harus utamakan mencegah daripada mengobati. Nah, seperti itu Pak ya. Habis walaupun tidak ada kan tetap saya rutin obat itu kan. Habis kalau terlanjur sudah kan, itu kira apa membasir obat lah. Mungkin kita taruh 10 mili kan. Kalau ada sudah memang umur 45 hari nanti atau 2 bulan begitu memang biasa. Oh kita pakai banyak. Tapi kalau kita cegah dari awal begini kan, paling yang ada kena 1 pokok begitu kan, boleh kita pakai yang 1 liter. Nah itulah gunanya. Apa ini sudah tanaman ini sudah bagus-bagus semua ini Pak dalam masa vegetatif tanaman. Kayaknya Ya, 45 hari ya. 25 hari. Ya. Tetapi untuk mengenai pemupukannya Pak, pemberi nutrisi pada lubang tanam. Nah, caranya Pak bagaimana Pak dan jenis pupuk apa yang biasa digunakan? Kalau saya Yang jadi favorit pakai Ponsel. Nah, Ponsel. yang MPK yang Polska itu kan. Saya kemarin umur 12 hari ini saya pupuk sampai Oh, di lubang tanam Pak ya? lubang tanam. Oh, sekitar 5 Ya. cm ya dari lubang tanam. 12 hari saya pupuk. Jadi setelah 1 minggu itu saya pupuk lagi. Ini 2 kali. Oh, berarti setiap seminggu sekali ya? Enggak. Ini apa ya? Kalau kesuburannya mungkin memang biasanya saya 2 kali. Oh, 2 kali pemupukan yang untuk penyuburan. Ya, jadi nanti masa mau memasuki generatif kan, pembungahan kan, itu saya taruh salubang dari sini. Saya campur dengan bubuk buah sama yang penyumbur. Nah, ada 1 bekal lah dari pokok. Kan akarnya itu dari sini sih kan ya. Oh, berarti harus ditabur Pak pada lubang tanam, lubang pupuk ya? Ya, Lubang pupuk. ya, Ya. ya. Jadi selama ini Pak enggak pernah dilakukan pengocoran? Yang berarti Bapak fokus pada Apa ya, pernah, tapi itu pertama. awal penanaman lah. Awal Awal penanaman kemarin, dilakukan pengocoran. 1 minggu sudah saya tanam kemarin tuh, saya kocor ya. Kocor ya. Baru 1 kali nih, saya kocor. Nanti Jadi minggu 12 hari, pemupukan berikutnya baru 12 hari baru saya ditabur pupuk pada satu. lubang tanam. Iya. Oh, iya. Saya kocor kemarin tuh, ini saya pakai apa ya? Pakai Ultradap sama CPN itu yang kaino 3 merah. Oh ya, kan merah untuk vegetatif tanaman Pak ya. Itu saya campur 3 sama Mutiara. 16. Nah, jadi kesimpulannya Sobat Tani, pada masa vegetatif tanaman ini umur 45 hari setelah tanam, nah yang fokus kita lakukan adalah merawat tunas cabai yang sudah bermunculan. Nah, nanti setelah umur 45 hari setelah tanam baru kita lakukan
seleksi tunas tersebut, mana yang kita anggap lebih produktif, itu yang kita pelihara, dan yang lain itu kita pangkas atau pruning. Nah, untuk masalah pengendalian hama keriting daun pada tanaman cabai ini, kita fokus pada penggunaan Pegasus sebanyak 5 mili ditambah dengan Infoi 5 mili juga. Nah, kemudian untuk pemupukan atau penaburan pupuk kimia pada tanaman ini, kita hanya melakukan pengocoran 1 kali pada umur 1 minggu setelah tanam. Kemudian pemupukan berikutnya itu 12 hari. umur 12 hari dipupuk lagi dengan sistem tabur pada lubang tanam. Nah, kemudian untuk pengendalian penyakit jamur pada tanaman cabai rawit lokal ini, khususnya pada umur 25 hari sekarang ini, ini yang dilakukan adalah penyemprotan dengan menggunakan kalsium pada musim penghujan. Nah, itu diaplikasikan secara tunggal sebanyak berapa sendok makan ya Pak? Kalau itu saya itu 3 sendok ya. Sebanyak 3 sendok makan. Nah, kemudian untuk fungisidanya, kita menggunakan ditan sebanyak 3 sendok dan kita rolling dengan Bion M sebanyak 3 sendok juga. Nah, itu kita langsung tambahkan dengan pupuk organik cair dengan merek dagang Green Tama sebanyak 3 tutup. Nah, untuk lebih efektif dari pengaplikasian obat-obatan tersebut, kita tambahkan dengan perekat supaya nanti saat kita mengaplikasikannya nanti itu membantu daya serap dari obat-obatan tersebut. Nah, mungkin itu saja Sobat Tani yang saya informasikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi sahabat tani semuanya dalam melakukan budidaya cabai rawit lokal di tanah air. Terima kasih, salam tani Nusantara.